pada tingkatan SMA dan SMP. Nah, yang pertama yaitu pengertian perencanaan instruksional. Perencanaan instruksional adalah pengembangan atau penyusunan strategi dan tertata untuk merencanakan sebuah pelajaran, di mana guru perlu menentukan seperti apa dan bagaimana mereka nantinya akan belajar. Nah, dalam pengertian perencanaan instruksional ini, di mana di dalamnya guru dituntut untuk merencanakan sebuah pelajaran agar guru dapat mengetahui bagaimana nantinya mereka akan mengajar. Kedua, ada macam-macam perencanaan instruksional, di mana yang pertama yaitu perencanaan interaksional teacher center, di mana perencanaan ini berpusat kepada guru dan di dalamnya guru berperan banyak dalam proses pembelajaran, yaitu merencanakan proses pembelajaran. Nah, dalam merencanakan proses pembelajaran, guru menggunakan 3 alat. Yang pertama yaitu menciptakan sasaran behavioral, yang kedua menganalisis tugas, yang ketiga menyusun taksonomi instruksional. Karena yang pertama tadi yaitu menciptakan sasaran behavioral. Nah, menciptakan sasaran behavioral ini merupakan pernyataan tentang perubahan yang diharapkan oleh guru akan terjadi dalam kinerja murid, di mana dilihat dari perilaku murid. Hal ini difokuskan pada apa yang akan dipelajari atau dilakukan murid. Nah, yang kedua yaitu kondisi di mana perilaku terjadi. Hal ini menyatakan bagaimana perilaku akan dievaluasi atau dites. Nah, yang ketiga yaitu kriteria kinerja. Nah, hal ini menentukan level kinerja yang dapat diterima. Misalnya, guru menyusun sasaran behavioral berdasarkan gagasan bahwa murid akan menulis Arab. Nah, di sini guru dapat melihat perilaku murid. Nah, yang kedua, guru berencana untuk memberi murid tes tulis terkait topik tersebut. Nah, di sini guru melihat di mana perilaku akan terjadi, dan yang terakhir guru menentukan bahwa jika murid menulis Arab dengan baik, maka hal tersebut sudah memenuhi kriteria kinerja. Nah, yang kedua tadi yaitu menganalisis tugas, di mana alat ini difokuskan pada pemecahan suatu kompleks yang dipelajari murid atau akan menjadi komponen-komponen. Nah, ini dilihat dari yang pertama menentukan keahlian atau konsep yang diperlukan murid untuk mempelajari tugas. Yang kedua, mendaftar materi yang dibutuhkan untuk melakukan tugas seperti kertas, pensil, kalkulator. Nah, yang ketiga, mendaftar semua komponen tugas yang harus dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu menyusun taksonomi instruksional. Taksonomi di sini adalah sistem klasifikasi, di mana taksonomi ini mengklasifikasikan sasaran pendidikan menjadi 3 domain. Yang pertama yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Khairul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umam dengan NIM 20300117016. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Nah, perencanaan instruksional di Unit. Perencanaan ini berpusat pada murid. Murid berperan dalam proses pembelajaran, yaitu merencanakan proses pembelajaran dalam sebuah studi persepsi murid terhadap lingkungan pembelajaran yang positif dan hubungan interpersonal dengan guru merupakan faktor paling penting yang memperkuat motivasi dan prestasi murid. Selanjutnya itu instruksi langsung. Nah, instruksi langsung adalah pendekatan teacher centered yang terstruktur, yang dirincikan oleh arahan dan kontrol guru. Ekspektasi guru yang tinggi atas kemajuan murid, memaksimalkan waktu yang dihabiskan murid untuk tugas-tugas akademik dan usaha oleh guru untuk
meminimalkan pengaruh negatif terhadap murid. Nah, selanjutnya itu strategi dalam perencanaan instruksional teacher centered. Banyak strategi teacher centered merefleksikan instruksi langsung. Nah, yang pertama itu mengorientasikan sebelum menyajikan dan menjelaskan materi baru, susunlah kerangka pelajaran dan orientasikan murid ke materi baru tersebut. Itu menurut Jesse dan Will 1996. Nah, yang kedua itu advanced organizer. Dibagi menjadi dua, yaitu expository advanced organizer adalah memberi murid pengetahuan baru yang akan mengorientasikan mereka ke pelajaran yang akan datang. Nah, yang kedua itu cooperative advanced organizer adalah memperkenalkan materi baru dengan mengaitkannya dengan apa yang sudah diketahui murid. Nah, yang selanjutnya itu strategi dalam perencanaan instruksional learner centered. Adapun beberapa strategi dalam perencanaan instruksional learner centered antara lain yang pertama, pembelajaran berbasis problem. Nah, pembelajaran berbasis problem ini menekankan pada pemecahan problem kehidupan nyata. Kurikulum berbasis problem akan memberi problem real kepada murid, yakni problem yang muncul dalam kehidupan sehari-harinya. Menurut Jones, Rasmussen, dan Moffitt tahun 1997. Yang kedua, pertanyaan esensial. Nah, pertanyaan esensial ini yang merefleksikan inti dari kurikulum yang paling penting yang harus dieksplorasi dan dipelajari oleh murid. Menurut Jacobs tahun 1997. Nah, yang ketiga itu pembelajaran penemuan atau discovery learning. Nah, pembelajaran ini di mana murid menyusun pemahaman sendiri. Menurut pendidik John Dewey tahun 1933 dan psikologi kognitif Jerome Bruner tahun 1966 mempromosikan konsep pembelajaran penemuan dengan mendorong guru untuk memberi murid kesempatan belajar sendiri. Menurut mereka, pembelajaran penemuan mendorong murid untuk berpikir sendiri dan menemukan cara menyusun dan mendapat pengetahuan. Nah, itu dari saya. Mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahmadi dengan 20300117014. Dalam video ini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan penerapannya pada kurikulum baik. Yang pertama yaitu kognitif. Kognitif atau proses belajar adalah kemampuan intelektual siswa dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Tujuan domain kognitif menurut Bloom yaitu pengetahuan. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan sebagainya. Adapun yang kedua yaitu pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan untuk mengerti dan memahami. Selanjutnya yang ketiga yaitu aplikasi. Aplikasi adalah kemampuan menggunakan atau menerapkan materi yang sudah dipelajari. Nah, yang keempat yaitu analisis. Analisis adalah kemampuan untuk merinci atau menguraikan suatu bahan. Nah, selanjutnya yaitu sintesis. Sintesis adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi adalah kemampuan membuat pertimbangan atau suatu kondisi. Nah, itu tadi dari ranah kognitif. Nah, selanjutnya afektif. Afektif atau nilai atau sikap. Afektif atau intelektual adalah mengenai sikap, minat, emosi, nilai hidup, dan operasi siswa. Adapun menurut Krathwohl, klasifikasi tujuan domain afektif
yaitu yang pertama penerimaan. Penerimaan yaitu berhubungan dengan keamanan pelajar untuk memberi perhatian. Yang kedua yaitu tanggapan. Tanggapan yaitu membawa maksud bentuk suatu sistem nilai. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu penghargaan. Penghargaan yaitu pada peringkat ini perlakuan adalah didasarkan atas konsep dan prinsip yang telah dinuranikan sehingga menjadi kepercayaan. Selanjutnya yang keempat yaitu organisasi. Organisasi yaitu membawa maksud membentuk suatu sistem nilai. Nah, selanjutnya yaitu karakterisasi. Karakterisasi atau pembentukan pola hidup, yaitu individu memiliki sistem nilai yang akan banyak mengendalikan tingkah lakunya sehingga akan menjadi karakteristik gaya hidupnya. Selanjutnya itu tadi dari ranah kognitif. Selanjutnya itu ranah psikomotorik. Psikomotorik atau keterampilan adalah kemampuan yang menyangkut kegiatan otot dan fisik. Adapun menurut Dev, klasifikasi tujuan domain psikomotor yaitu yang pertama peniruan, manipulasi, ketetapan, dan yang terakhir artikulasi. Nah, itu saja materi yang saya sempat bawakan dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.